Hai, selamat pagi teman-teman DivUp dan Zona Belajar. Di sini kami akan membagikan informasi mengenai auditing. Jadi disimak ya, karena informasi yang kami berikan kali ini akan sangat penting untuk teman-teman DivUp dalam proses belajar kalian. Kali ini kami akan membahas mengenai definisi audit menurut Asobak dan peran auditor dalam profesi akuntansi publik, serta kami juga akan mengulas beberapa jenis auditor yang ada. Langsung saja kita ke materi yang pertama itu sudah pasti, yaitu definisi tentang audit itu sendiri. Nah, di sini kami akan memberikan informasi definisi audit menurut Asobak. Kalian pasti akan bertanya-tanya, Asobak itu apa? Asobak itu adalah organisasi yang mengatur profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Menurut Asobak sendiri, audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dengan berkaitan dengan informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat profesional mengenai kecukupan, keandalan, dan kelayakan informasi tersebut. Jadi, audit tersebut menurut mereka bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan suatu entitas adalah akurat dan dapat dipercaya. Informasi selanjutnya dari tim kami yaitu setelah kita mengetahui apa itu auditor, kita harus tahu peranan auditor itu untuk apa, karena auditor sendiri memegang peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam dunia bisnis dan keuangan. Kita akan memberikan informasi ke kalian, yaitu ada beberapa peran utama auditor dalam profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu ada memeriksa kepatuhan. Peran yang pertama, auditor bertugas untuk memastikan bahwa entitas yang diaudit telah mematuhi peraturan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini termasuk pengujian kontrol internal dan prosedur yang digunakan oleh entitas untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi resiko. Tentu saja dong kalau auditor itu untuk mengidentifikasi potensi resiko-risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Hal ini membantu mereka menentukan area-area yang perlu mendapatkan perhatian ekstra dalam proses audit. Yang ketiga yaitu perannya ada mengumpulkan bukti. Peran auditor selanjutnya juga auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung pendapat mereka tentang laporan keuangan. Bukti-bukti ini kami contohkan yaitu ada dokumen, catatan, atau konfirmasi dari pihak ketiga. Peran selanjutnya yaitu ada pengujian substantif. Di sini pasti kalian akan bingung apa itu substantif. Dari beberapa pendapat tentang pengujian substantif, menurut para ahli diantaranya pengertian pengujian substantif adalah prosedur audit di mana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit tersebut. Jadi, auditor melakukan pengujian substantif untuk memastikan bahwa jumlah dan informasi dalam laporan keuangan adalah akurat. Hal ini termasuk pengujian atas saldo akun, transaksi, dan estimasi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada memberikan pendapat. Setelah menyelesaikan audit, auditor memberikan pendapat profesional mereka mengenai laporan keuangan tersebut. Pendapatnya itu ada berupa pendapat bersih, pendapat dengan pengecualian, atau biasanya itu di sana dengan kata-kata wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan lain-lain. Setelah kita tadi sudah membahas mengenai definisi, perannya juga, sekarang kita lanjut ke jenis auditor. Auditor tersebut ada beberapa jenis yang beroperasi di berbagai sektor dan lingkungan bisnis. Umumnya itu yang kita dapat temui yaitu yang pertama jelas dong, yang tentunya ada auditor eksternal. Auditor eksternal adalah auditor independen yang bekerja untuk firma akuntan publik. Mereka melakukan audit laporan keuangan entitas
di luar organisasi mereka sendiri, jadi tidak terkait dengan perusahaan tersebut. Terus auditor eksternal juga tentu saja bertanggung jawab untuk memberikan pendapat independen mengenai laporan keuangan klien mereka. Selanjutnya, tentu saja kita belum cukup dong kalau kita belum mengetahui apa sih tugas dari auditor eksternal tersebut. Yang pertama itu ada pengumpulan bukti dan data, yang kedua ada pemahaman atas lingkungan bisnis dan industri itu tersebut, terus juga ada memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan bisnis entitas yang diaudit. Selanjutnya yang kedua itu ada auditor internal. Tadi kan kita sudah membahas mengenai auditor eksternal, sekarang ini auditor internalnya itu sendiri. Auditor internal adalah auditor yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk melakukan pengauditan terhadap sistem dan prosedur internal organisasi atau perusahaan tersebut. Tugas dari auditor eksternal tadi kita sudah membahas. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas auditor internal, meliputi pengukuran efektivitas kontrol internal, memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan sistem dan prosedur. Serta auditor internal ini juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang berlaku di perusahaan tersebut tentunya. Selain dua auditor di atas, yaitu ada auditor internal, ada auditor eksternal, jenis lain yaitu ada auditor pemerintah. Kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai auditor pemerintah itu apa sih. Auditor pemerintah itu tentu saja bekerja di lembaga pemerintahan, biasanya di BPK. BPK itu apa? BPK itu Badan Pemeriksaan Keuangan. Lalu di situ juga ada auditor forensik. Auditor forensik itu adalah auditor yang mengkhususkan diri dalam mendeteksi dan menyelidiki tindak pidana keuangan. Tim kami mencontohkan yaitu seperti ada manipulasi, penipuan, atau pencucian uang, atau kecurangan laporan keuangan, dan pelanggaran hukum lain. Mereka sering bekerja sama dengan penegak hukum. Yang terakhir itu ada auditor internal IT. Tentu saja dong kita harus mengetahui apa sih auditor internal IT tersebut. Auditor internal IT adalah auditor yang berfokus pada pengendalian teknologi informasi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Mereka memastikan bahwa sistem informasi dan data mereka yang punya itu terlindungi dari resiko keamanan dan integritas. Tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi menurut ASOCAP, terus ada peran dari mereka, terus jenis dari auditor itu ada apa saja dan tugas-tugasnya. Kami menyimpulkan bahwa audit adalah elemen yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan keuangan yang membantu memastikan integritas dan transparansi informasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengauditan tersebut, tentu saja dong auditor harus mematuhi prinsip etika profesional yang tinggi dan melaksanakan pengauditan dengan objektif dan independen. Auditor juga harus mengikuti standar pengauditan yang berlaku, seperti ada IFAC, yaitu International Federation of Accountants. Itu berada di tingkat internasional. Lalu ada PCAOB, yaitu ada di tingkat Amerika Serikat, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman Zona Belajar dan DivUp. Semoga bermanfaat ilmunya. Di sini tim kami juga akan melanjutkan atau membagikan informasi mengenai audit atau informasi yang lainnya tentu saja di video berikutnya. Jadi ditunggu ya teman-teman. See you.